Враг будет разбит. Победа будет за нами. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Si Leo kembali berulah. Namun Leo yang berulah kali ini adalah Leo yang sudah pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Swedia dan berganti nama menjadi STRV-122. Salah satu divisi pasukan drone FPV pasukan Rusia, yakni Sudoplatov, merilis video yang mungkin menjadi salah satu pencapaian besar mereka, yakni drone FPV kamikaze mereka bertemu dengan si Leo Swedia atau STRV-122. Seperti yang Anda lihat, ini adalah posisi dari STRV-122 Ukraina. Apakah Anda bisa melihatnya? Tentu saja tidak, karena kami pun tidak bisa melihatnya. Entah ini karena kabut atau karena kualitas kamera dari drone intai Rusia. Tapi, kemudian sudut pandang berganti ke sudut pandang drone FPV Rusia. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa tank yang ditargetkan oleh drone FPV kamikaze Rusia ini adalah sebuah STRV-122. Hal ini diperkuat dengan data yang mengatakan bahwa lokasi kejadian ini ada di garis depan provinsi Luhansk. Sekedar informasi, Leo original hanya dikerahkan oleh pasukan Ukraina untuk bertempur dan beroperasi di provinsi Zaporizhia. Sedangkan jika ditemukan Leo lainnya di provinsi lain, bisa dipastikan itu adalah STRV-122. Karena memang Leo Swedia ini dikatakan pada awal kedatangannya akan digunakan untuk beroperasi di Donbas, yakni Luhansk dan Donetsk. Kemudian dari sudut pandang drone FPV ini kita juga bisa melihat bahwa palka ruang internal kru STRV-122 ini terlihat terbuka, yang sepertinya ditinggalkan oleh para krunya. Ini diperkuat dengan tank ini yang tidak beroperasi dan tidak bergerak. Alasan kenapa ditinggalkan? Ya tentu saja kami tidak tahu. Ledakan dari hantaman pertama ini kemudian terlihat didokumentasikan dengan jelas oleh drone intai. Pasukan Sudoplatov sadar bahwa kalau hanya satu drone kamikaze FPV, mungkin hanya menimbulkan lecet-lecet saja di tubuh si Leo Swedia ini. Kemudian drone kamikaze FPV kedua pun diterbangkan untuk kembali menghantam STRV-122 itu. Namun di sini anehnya posisi meriam STRV-122 ini lurus ke depan, yang tadi awalnya tidak dalam posisi lurus. Tentu saja, hantaman kedua ini juga telah menghantam STRV-122 itu. Dan di akhir video terlihat, STRV-122 ini mulai berasap, dan videonya pun berakhir. Min, itu mungkin tank yang berbeda, Min. Kok bisa posisi moncong STRV pertama dan kedua berubah? Baiklah, mari kita coba selidiki wahai saudaraku. Seperti biasa, kita gunakan benda-benda sekitar sebagai titik acuan. Ini adalah sudut pandang drone FPV pertama, dan di lingkaran merah ini ada lubang besar. Lebih besar daripada yang lainnya, yang terletak di tepi jalan setapak yang melengkung. Dan di titik biru ini, ada lubang-lubang kecil di sekitar tank. Kemudian ini adalah sudut pandang drone FPV kedua. Dan ya, kita temukan lubang besar di tepi jalan setapak yang melengkung, seperti sudut pandang drone FPV pertama tadi. Jadi, bisa dipastikan, ini adalah satu tank yang sama. Terus kok bisa Yamin posisi moncongnya berubah? Jawaban yang paling logis dari pertanyaan ini, kemungkinan masih ada kru di dalam tank STRV-122 Ukraina ini. Dan kurang lebih seperti itulah aksi terbaru dari Leo naturalisasi, yakni STRV-122. Berikan komentar Anda.